Bagaimana jika saya bilang, mobil nasional pertama kita bukanlah Timor? Bagaimana jika saya bilang, berhentinya proyek pesawat Endorse 50, kebanggaan kita, bukan murni karena krisis moneter. Selama ini, banyak dari kita tumbuh dari narasi-narasi hebat tentang pencapaian teknologi bangsa. Namun, di balik cerita yang sering kita dengar, tersimpan lapisan-lapisan kebenaran yang lebih kompleks, yang seringkali terkubur oleh waktu dan kepentingan. Di video ini, kita akan memisahkan mitos dari fakta. Siap untuk melihat sejarah teknologi Indonesia dari sisi yang berbeda? Mari kita mulai. Mitos nomor 1. Mobil Timor adalah pelopor mobil nasional Indonesia. Ingatkah Anda di era 90-an? Iklan Timor di mana-mana. Berita di televisi memberitakannya sebagai proyek strategis. Pemerintah di era itu, dengan seluruh kekuatannya, menanamkan citra Timor sebagai simbol kebangkitan otomotif nasional. Tidak heran, citra ini melekat sangat kuat di benak kita semua. Tapi, inilah faktanya. Jauh sebelum Timor mengaspal di jalanan, para insinyur terbaik bangsa di IPTN sudah punya mimpi lebih orisinal. Namanya Maleo. Sebuah proyek mobil rakyat yang digagas pada awal tahun 90-an. Hasil kolaborasi insinyur-insinyur genius kita. Bahkan, jika kita mundur lebih jauh lagi, ada berbagai upaya prototipe secara kecil lahir dari bengkel-bengkel dan universitas. Bukti bahwa mimpi mobil nasional sudah ada sejak lama. Jadi, meskipun Timor dipasarkan secara masif dan menjadi bagian dari sejarah otomotif kita, menyebutnya sebagai yang pertama adalah sebuah penyederhanaan yang menghaburkan sejarah panjang para insinyur kita yang jauh lebih dulu bermimpi, merancang dan berkarya. Mitos nomor 2. Proyek pesawat Endorse 50 yang membanggakan itu berhenti total hanya karena Indonesia kehabisan uang saat krisis moneter. Narasi ini sangat mudah diterima. Krisis tahun 1998 memang memukul telak ekonomi kita. Menghentikan proyek mahal seperti Endorse 50 terdengar sebagai langkah logis di tengah krisis. Dan memang benar, krisis moneter adalah pukulan terakhir yang mematikan proyek ini. Tapi, faktanya, krisis moneter hanyalah puncak gunung es. Jauh sebelum badai ekonomi itu datang, ada tekanan politik dan persaingan industri global yang luar biasa. Saat itu, Endorse 50 terkaca dengan teknologi fly-by-wire canggihnya, dianggap sebagai ancaman serius bagi produsen pesawat regional lain dari Brasil dan Kanada. Beberapa analis menyebut adanya lobby dari produsen pesawat asing yang merasa terancam oleh potensi Endorse 50 di pasar penerbangan region. Bukti paling kuat ada pada dokumen Letter of Intent atau LOI dengan IMF. Di dalam salah satu poinnya tercantum syarat untuk menghentikan pendanaan pemerintah pada proyek-proyek strategis, termasuk IPTN yang saat itu menjadi rumah bagi Endorse 50. Ini bukan lagi sekedar masalah tidak ada uang, tapi adalah syarat yang datang dari luar. Kisah Endorse 50 adalah pelajaran pahit tentang bagaimana sebuah mahakarya teknologi dan ambisi sebuah bangsa bisa dijegal oleh pertarungan geopolitik dan ekonomi global, bukan sekedar krisis finansial. Mitos nomor 3. Kita hanya membeli jadi pesawat Palapa dari Amerika. Jadi, itu bukan pencapaian teknologi Indonesia. Sekilas, mitos ini terdengar benar. Foto-foto ikonik peluncuran satelit Palapa memang berasal dari Cape Canaveral dari Amerika Serikat. Dan memang benar, fisik satelitnya dibuat oleh Harkness Aircraft Company di Amerika. Tapi, di sini letak kesalahpahamannya. Faktanya, pencapaian teknologi terbesar Indonesia bukanlah pada fisik satelitnya. Bayangkan, di tahun 1970-an, ketika negara lain masih berkutat dengan komunikasi darat, Indonesia sudah punya visi untuk menyatukan ribuan pulaunya lewat angkasa. Visi untuk membangun puluhan stasiun bumi di pelosok negeri, dari Sabang sampai Merauke, lalu merancangnya menjadi sebuah sistem terintegrasi dan mengoperasikannya secara mandiri. Itulah mahakarya rekayasa sistem yang sebenarnya. Sejarah teknologi kita ternyata jauh lebih kompleks dan penuh ironi daripada yang kita kira. Dari mobil nasional, pesawat canggih, hingga satelit pemersatu. Di balik setiap mitos, ada kisah tentang ambisi, politik, kejeniusan, dan ironi yang seringkali terlupakan. Nah, sekarang giliran Anda. Menurut Anda, mitos sejarah teknologi apa lagi yang paling sering Anda dengar dan perlu kita bongkar di episode selanjutnya? Tulis jawaban dan pendapat Anda di kolom komentar. Kami sangat ingin mendengar cerita dari Anda. Jika Anda menyukai video sejarah dari sisi yang berbeda seperti ini, jangan lupa untuk subscribe channel Ministory ID dan nyalakan loncengnya agar kita bisa terus belajar bersama dan membongkar mitos-mitos lainnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.